Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Bersama supporter Jusriyadi di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini kita akan membahas partai final Piala Asia antara Jepang melawan Uzbekistan yang kembali Samurai Biru berhasil meraih gelar juara Piala Asia U23 2024. Ya teman-teman supporter, sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin katakan teman-teman supporter lah yang menghidupkan sepak bola, teman-teman supporter lah yang berada di pinggir lapangan yang mampu membuat para pemain bergairah dalam melakukan pertandingan, para supporter lah yang membuat para pemain bersemangat dalam bertanding. Ya teman-teman supporter, kalau ada yang menonton video hasil pertandingan atau pertandingan antara Jepang melawan Uzbekistan ya tim yang kemarin mengalahkan Indonesia di babak semifinal. Sekarang dini hari tadi dia akan bertanding melawan Uzbekistan dan sangat luar biasa, silih berganti memberikan serangan. Ya, kalau kita lihat susunan pemain dari kedua tim ini, ya, kalau dari sisi Jepang yang ditulis saya rujuk dari beberapa media dan saya nonton tadi malam pertandingannya. Ya, yang pertama, susunan pemain dari Jepang ini menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 dengan Kokubo dan bersama Sekine Takai Kimura Ohata Yamamoto dan Fujita Fujio dan Masuki Sato dan Hoyota sebagai pemain yang diturunkan dalam laga ini. Sementara kalau kita lihat dari yang ditulis oleh beberapa media besar, bahwasanya yang bermain untuk Uzbekistan, meskipun timnas mereka yang ada 3 orang yang kemudian tidak bisa memperkuat tim pemain andalan mereka yang bermain di liga top ya di Eropa dan di klub-klub Rusia, ini tidak bisa memperkuat mereka di partai final karena harus dipanggil klubnya untuk melakoni laga pertandingan, sehingga ini sangat merugikan oleh tim Jepang, Uzbekistan maksud saya. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, adapun di susunan pemain di kubu Uzbekistan ini adalah pelatih mereka menggunakan formasi 4-2-3-1 ya. Kemudian di para pemain mereka yaitu Nematov, kemudian ada Mirsaidov, Hamralif, Damronov, Yuldosev, Boriyev, Holmotov, Giasnov, Jalolididov, Onodilov, dan Norshayev. Memang teman-teman supporter dan para pencinta bola memang agak susah penyebutan pemain mereka ya mereka berasal dari pecahan Uni Soviet ya, kalau tidak salah negara mereka. Sama dengan penyebutan Jepang, agak susah kalau kita di kalangan orang Indonesia ya. Kemudian kalau teman-teman lihat dari permainan tadi malam ya, luar biasa ya. Di pertandingan tadi malam itu sangat luar biasa. Di awal babak pertama ya, saya nonton pertandingannya tadi malam. Di awal babak pertama itu justru yang lebih mendominasi ini Uzbekistan yang terus memberikan serangan-serangan, bahkan di menit keempat ya, menit ke awal babak ini sudah merepotkan barisan pertahanan Jepang dan beberapa kali melakukan tendangan-tendangan yang membuat penjaga gawang harus berjibaku dengan bola. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, Jepang baru keluar dari tekanan di menit-menit ke-28 sekitaran itu, baru mereka bisa membuat ritme permainan mereka berjalan dengan baik ya teman-teman supporter, dan silih berganti serangan mulai terjadi, tapi
Saya lihat kalau menurut kacamata saya sebagai supporter, yang lebih mendominasi permainan ini adalah Uzbekistan di babak pertama. Dia lebih banyak melakukan tekanan-tekanan yang berbahaya kepada timnas Jepang. Ya kita tahu lah, kemarin teman-teman supporter kemudian kalau menonton pertandingannya melawan Indonesia, memang pemain Uzbekistan ini sangat lincah dan sangat mobile di lapangan, dan umpan dan kolektif yang dimainkan memang sangat luar biasa. Dan ini juga terlihat ketika melawan Jepang di partai final tadi malam atau dini hari tadi. Ya sangat luar biasa. Karena kenapa saya katakan begitu, teman-teman supporter? Permainan Uzbekistan sampai akhir babak pertama ini sangat mendominasi. Kemudian di babak kedua juga sama. Ya, antara Jepang dan timnas Uzbekistan ini silih bergantian melakukan serangan-serangan dan kemudian di 10 menit terakhir sebelum laga berakhir, yaitu menit ke 80-an, itu laganya sudah mulai berjalan alot ya. Para pemain mulai berhati-hati dalam menjaga pertahanan mereka supaya tidak kebobolan, karena di sepak bola itu menit-menit terakhir itu yang paling rawan dalam terjadinya gol ya, karena mental pemain sudah mulai, tenaga sudah mulai drop, kemudian ditambah lagi mental pemain yang sudah mulai ini berkurang ya. Dan itu pun terbukti ya, dramatis, momen-momen dramatis yang sangat menegangkan itu terjadi di menit ke 90 plus 1, yaitu menit perpanjangan waktu, karena perpanjangan waktu sekitar 8 sampai 10 menit ya. Ya, terjadinya bukan, maksud saya bukan tambahan waktu ya, tambahan waktu dari 90 menit kemudian ditambah sekitaran 10 sampai 8 menit ya. 8 sampai 10 menit, dan itulah terjadi momen-momen dramatis yang sangat luar biasa, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kalau teman-teman melihat pertandingannya sampai selesai di menit ke 90 dan tambahan waktu 8 sampai 10 menit ini, tiba-tiba Jepang memberikan kejutan yang sangat luar biasa. Yang kita lihat, mungkin kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola menyaksikan pertandingannya secara langsung, mungkin melihat permainan ini justru Uzbekistan lah yang diunggulkan untuk juara di Piala Asia kali ini, dengan serangan-serangan yang dilakukannya sepanjang babak pertama maupun babak kedua. Ini sangat merepotkan pertahanan Jepang, dan tiba-tiba timnas Uzbekistan harus dikejutkan dengan gol cantik dari para pemain Jepang. Lini depan mereka yang melakukan kerjasama yang sangat luar biasa. Umpan 1-2 sampai 2-1-3, 1-2 dan 3 pemain, kemudian yang gol cantik itu tercipta ketika pemain depan Jepang melakukan kecoan dengan menggunakan tumit untuk mengoper. Artinya para pemain belakang ini tidak siap ya, karena pemain Jepang yang melakukan seloran ke depan, aksi individu yang dilakukannya, tiba-tiba dia mengumpan dengan mengecoh menggunakan tumit, sehingga para pemain belakang Uzbekistan tidak siap menerima bola umpan yang dimainkan oleh pemain depan Jepang, sehingga pemain yang berdiri bebas menyambut bola umpan ini melakukan kecoan satu kali, dan membuat para pemain belakang ini tidak sempat memblok, karena kecoan yang dilakukan oleh pemain Jepang ini lalu menembak bola di sisi kanan gawang dari penjaga gawang timnas Uzbekistan, dan gol di menit ke 90 plus 1 ya, menit ke 91 akhirnya membuat para pemain Uzbekistan terlihat panik, karena
situasinya tinggal 7 menit ya pertandingan akan berakhir, dan ini sangat-sangat susah ya teman-teman supporter, membuat para pemain Uzbekistan ini ya impossible, kata orang-orang bijak, impossible, orang-orang Inggris, impossible itu untuk membalikkan keadaan dalam waktu 7 menit itu sangat-sangat susah sekali, apalagi kalau menghadapi Jepang yang kita tahu tim kuat ya di Asia. Dan saya lihat sisa 7 menit ini timnas Uzbekistan justru tidak menyerah, melakukan upaya-upaya untuk menyamakan kedudukan, dan itu terjadi kalau tidak salah di tambahan waktu 97 menit ya. Di menit ke 97 itu terjadi drama yang sangat luar biasa. Pemain belakang Jepang yang kemudian berusaha menghalau bola dan mengenai tangan pemain Jepang di area kotak penalti, dan wasit yang memimpin laga saya pikir ya netral ya, dan memimpin laga pada saat itu kemudian meminta kepada wasit VAR untuk diberi kesempatan mengecek VAR, dan terciptalah gol yang kemudian wasit yang memimpin laga ini mengambil keputusan untuk memberikan hadiah penalti kepada Uzbekistan. Saya pikir kalau teman-teman nonton ini, saya pikir sudah ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, dan karena kalau namanya penalti ya 90%, 99% itu gol. Namun saya pikir ini persoalan mental dari para pemain dan tingkat kelelahan yang tinggi. Pemain yang ditunjuk mengeksekusi tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan ini terlihat tidak siap ya. Artinya memang tekanan di akhir-akhir seperti ini memang sangat luar biasa, beban berat bagi penendang penalti Uzbekistan ini sangat-sangat berat, karena selain harus berusaha menyamakan kedudukan, di sisi lain ya pasti ada pikiran-pikiran kalau ini gagal pastinya akan berdampak kepada tim, karena tersisa 2 menit. Dan akhirnya tendangan penalti itu dilakukan, dan lagi-lagi apa yang terjadi, dan penjaga gawang Jepang si botak ya Blontos berhasil menepis dan membaca bola di arah kiri, diarahkan ke kiri, kemudian diblok dengan sangat baik oleh pemain atau penjaga gawang Jepang. Dan lagi-lagi saya katakan ini persoalan mental pemain ketika menghadapi situasi-situasi dramatis dan situasi menegangkan seperti ini. Dan inilah yang terjadi dari timnas Uzbekistan, penendang penalti mereka. Kemudian namun 2 menit tersisa itu Uzbekistan tidak menyerah, dan ada satu peluang di menit-menit terakhir itu sundulan dari pemain Jepang ini berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari timnas Jepang. Dan saya pikir teman-teman supporter dan para pencinta bola, memang kalau kita lihat sebenarnya Jepang juga layak dan Uzbekistan juga layak juara, tapi ya keberuntungan berada di pihak Jepang, karena kalau kita lihat pertandingannya Uzbekistan lebih mendominasi dan banyak peluang yang tercipta, tapi Jepang lebih mampu memanfaatkan momentum yang terjadi di lapangan sehingga mereka memenangkan pertandingan. Saya pikir demikian teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya ucapkan salam sepak bola, salam para pencinta bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.